Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulana Haris dari ilmu perikanan angkatan 2023 dengan NIM 4443230153 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lemak untuk tugas biokimia. Pertama, pengertian dari lemak itu adalah salah satu dari 3 makronutrien utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain karbohidrat dan protein, lemak memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, baik sebagai sumber energi, penyimpanan energi, pelindung organ, hingga sebagai komponen vital dalam struktur sel dan produksi hormon. Berikut penjelasan panjang dan mengenai lemak. Yang pertama itu definisi dan jenis lemak. Lemak adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan proporsi karbohidrat. Lemak dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan strukturnya. Yang pertama itu ada lemak jenuh, yaitu jenis lemak yang semua ikatan antara atom karbonnya adalah ikatan tunggal, sehingga strukturnya sangat stabil. Lemak ini umumnya padat pada suhu kamar dan banyak ditemukan pada produk hewani seperti daging merah, susu, mentega, serta beberapa minyak nabati seperti minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Mengkonsumsi lemak jenuh yang berlebihan juga dikaitkan dengan peningkatan kadar kolesterol atau LDL dalam darah yang dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Kemudian ada lemak tak jenuh, yaitu lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antara atom dan karbonnya yang membuat lebih cair pada suhu kamar. Lemak ini juga dibagi menjadi 2 subtype yaitu lemak tak jenuh tunggal. Yang pertama yaitu lemak yang memiliki satu ikatan rangkap, contohnya itu ada asam oleat yang bisa ditemuin pada minyak, terus alpukat dan kacang-kacangan. Kemudian lemak tak jenuh ganda, yaitu lemak yang memiliki 2 atau lebih dari ikatan rangkap seperti asam lemak, kemudian omega 3 dan omega 6. Omega 3 yang bisa ditemukan itu pada ikan seperti salmon, sedangkan kalau omega 6 itu ada di dalam minyak seperti minyak sayur atau biji-bijian. Lemak tak jenuh terutama omega 3 dianggap baik untuk kesehatan jantung karena membantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Kemudian ada lemak trans yang terbentuk dari proses industri yang disebutkan hidrogenasi, di mana lemak tak jenuh diubah menjadi lebih stabil dan tahan lama dengan menambahkan hidrogen. Kemudian ada fungsi dari lemak, yaitu memiliki fungsi yang berperan penting dalam tubuh, untuk jadi sumber energi. Terus setiap gram yang lemak memberikan 9 kalori lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Kemudian berfungsi juga sebagai penyimpan energi, yaitu disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang. Kemudian berfungsi juga menjadi pelindung dan isolasi, yaitu lemak di sekitar organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan hati, yang berfungsi sebagai bantalan pelindung yang menjaga organ dari benturan atau trauma fisik. Kemudian komponen membran sel, yaitu dalam bentuk fosfolipid dan kolesterol, adalah komponen utama dari membran sel yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam serta menjaga dari fungsi sel itu. Dan yang terakhir itu sebagai produksi hormon, yaitu bahan dasar dalam pembuatan hormon, terutama hormon steroid seperti estrogen, testosteron. Hormon-hormon ini berpenting berfungsi
sebagai fisiologis termasuk produksi, metabolisme, dan respon stres. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai lemak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.